Pembubaran duta merek terbaru V mengejutkan penggemar setelah rilis iklan legendaris. Pertumbuhan dan popularitas BTS telah meroket sejak mereka memulai debut pada tahun 2013. Dan tidak mengherankan bahwa exposure yang meningkat ini berarti bahwa perusahaan berjuang agar anggota mewakili mereka. Baik itu merek fashion, iklan, atau berbagai kolaborasi merek, BTS telah benar-benar menjadi nama global, bahkan diketahui oleh mereka yang mungkin bahkan tidak tahu apa itu K-pop. Baru-baru ini pengaruh V bersinar ketika diumumkan sebagai duta perusahaan besar yang berbasis di Indonesia. Pada 28 Februari KST, perusahaan Siminvest, salah satu perusahaan penasehat pembiayaan terbesar di Indonesia, merilis serangkaian posting yang menggoda duta besar baru mereka. Meskipun tidak ada nama yang disebutkan, ARMY dapat mengenali siluet V segera. Segera setelah tweet berikutnya terungkap, ARMY dikonfirmasi setelah mendengar nada V yang berbeda dan unik dalam video. Pada 1 Maret waktu setempat, Siminvest secara resmi meluncurkan V sebagai duta besar terbaru mereka selama streaming langsung. Selama siaran, potongan V terungkap kepada mereka yang menonton dan teriakan dan sorak-sorai dari ARMY tidak dapat disangkal karena peran terbaru idola itu dibagikan. Setelah pengumuman, perusahaan mulai berbagi klip dan video idola bersama dengan video pengantar yang menawan. Tapi, itu adalah video pengantar yang lebih lama yang mengirim internet ke dalam kehancuran, memperkuat status legendaris V. Terletak di sebuah hotel yang indah, V tampak seperti membintangi film Hollywood dengan pencahayaan getaran dan gaya. Bahkan dalam suasana yang lebih santai yang memancarkan getaran pacar, V tampaknya dengan sempurna mewujudkan ide yang diinginkan Siminvest dan konsep yang mereka inginkan. V kemudian dengan kontras, dengan getaran kerennya, dengan sesuatu yang lebih mewah. Ketika video dan iklan dirilis, V secara harfiah mengambil alih internet, tren di seluruh dunia, dengan beberapa frasa terkait dengan peran barunya. Twitter penuh dengan penggemar yang memuji V dan memberi selamat kepadanya karena menjadi duta besar untuk Siminvest. Sementara yang lain tidak bisa melupakan visual legendaris idola untuk iklan itu. Sepertinya apapun yang dia lakukan atau dimanapun dia muncul, V menjadi viral karena reputasi legendarisnya. Perusahaan berbaris untuk menandatangani anggota BTS itu mencakup beberapa organisasi top di seluruh dunia. Di sisi lain, V sudah menjadi viral untuk peran barunya sebagai duta merek, mengikuti jejak bintang Korea legendaris lainnya. Sementara iklan V benar-benar legendaris, seharusnya tidak mengherankan bahwa Siminvest memilih idola karena mereka tampaknya punya reputasi untuk memilih bintang Korea yang ikonik. Sebelum V adalah duta besar untuk perusahaan, itu adalah peran yang dimiliki oleh aktor terkenal Hyun Bin. Kembali pada tahun 2021, Hyun Bin diumumkan sebagai duta merek untuk perusahaan dengan tema I Am an Investor. Sementara iklan V halus, ramping, dan canggih, Hyun Bin punya debut yang sama legendaris untuk perusahaan. Dengan akting cemerlang dari yang lain, iklan Hyun Bin sangat epik, berteknologi tinggi, dan sempurna untuk aktor. Dari sana, seperti V di masa depan, Hyun Bin terus membuat konten untuk perusahaan, beralih dari menjadi CEO yang sukses menjadi memancarkan getaran pacar. Setelah menyadari sepatunya yang akan mengikuti, netizen tidak bisa melupakan standar legendaris yang dimiliki perusahaan. Dari aktor ke salah satu idola top, sepertinya Siminvest punya jenis dan tahu berapa banyak kekuatan bintang yang dapat mempengaruhi perusahaan. Sebelumnya, pengumumannya berbunyi, Siminvest memilih Hyun Bin karena dia adalah salah satu aktor terbaik dan dia punya reputasi besar. Sekarang kamu tahu alasan kenapa mereka memilih Taehyung? Mereka tahu siapa ikon yang sempurna untuk popularitas dan kaya, itu pasti Taehyung. Netizen mengatakan, aku menonton iklan Hyun Bin tadi malam dan berpikir betapa merasa secara visual itu. Aku sangat bersemangat untuk iklan T. Dan lihatlah, ini bahkan lebih merupakan pesta visual yang ajaib dari yang aku bayangkan. Sepertinya Siminvest tahu cara memilih duta besarnya, dan fakta bahwa keduanya mendapatkan perhatian untuk iklan legendaris, mereka membuktikan bahwa V dan Hyun Bin adalah pilihan yang sempurna. Yang kedua, karyawan Korel menyalahgunakan otoritas mereka mencari nomor telepon dan alamat RM BTS di database mereka. Seorang karyawan Korel telah ketahuan mengakses database penumpang mereka untuk mencari informasi pribadi RM BTS, termasuk nomor telepon dan alamatnya. Menurut laporan eksklusif dari SBS, karyawan Korel A tertangkap mencari informasi pribadi RM BTS dalam database penumpang perusahaan selama audit internal.
Karyawan A tidak hanya melihat nomor tiket spesifik yang dibeli RM, tapi juga nomor telepon dan alamat yang terhubung ke akun RM yang digunakan untuk mendaftar untuk situs web Corel. Karyawan A mulai mencicipi informasi pribadi RM dalam database tahun 2019 dan berlanjut hingga tahun 2021. Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh SBS adalah bahwa pada Januari 2021, karyawan A diam-diam melihat rencana perjalanan RM untuk perjalanannya dari Seoul ke Dongdaegu. Karyawan A melihat rencana perjalanan RM dan informasi pribadi total 18 kali selama 3 minggu. Di Corel, informasi pribadi pelanggan hanya dapat diakses oleh departemen resmi untuk tujuan terkait bisnis. Tapi karyawan A bekerja di departemen TI di Corel yang mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara basis data. Dengan demikian, karyawan A dapat memperoleh akses ke informasi pribadi RM dan akun untuk tujuan pribadi. Karyawan A tertangkap ketika mereka memberitahu seorang kenalan bahwa mereka dapat mencari tahu kemana RM pergi dan melaporkan mereka untuk perilaku mencurigakan. Aku memeriksa detail reservasi RM dan aku pergi menemuinya secara langsung. Temanku memberitahuku di mana RM duduk sehingga aku bisa memilih kursi berdekatan, kata karyawan Corel A. Corel melakukan audit mereka setelah menerima laporan internal bahwa ada seorang karyawan yang mencari informasi pribadi selebriti atau database perusahaan tanpa izin sebelumnya untuk melakukannya. Mereka mengonfirmasi bahwa karyawan A mengakses informasi RM tapi tidak dapat menemukan seberapa jauh informasi tersebut telah menyebar ke publik. Karyawan A juga membocorkan informasi pribadi dari sesama karyawan laki-laki pada siaran publik tanpa izin sebelumnya. Sebuah insiden yang tidak diketahui oleh korban sampai SBS mendekati mereka dengan informasi itu. Karyawan korban mengatakan, "Aku tidak tahu, ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang itu, ini cukup mengejutkan." Komite Audit Corel merekomendasikan bahwa karyawan itu harus ditangguhkan karena melanggar peraturan privasi pelanggan mereka. Karyawan A mengklaim bahwa mereka hanya melihat informasi pribadi RM karena penasaran. Karyawan mengatakan, "Aku hanya melihatnya karena aku penasaran, aku merenungkan kesalahanku." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.